Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat yang masih ada di rumah bisa lambaikan tangan. Wow, luar biasa. Kita masih tetap sehat dan kuat. Amin. Sebagai bukti kasih kita. Kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di hari ini Tuhan kami percaya. Ada pujian-pujian, ada penyembahan Tuhan yang terus naik hanya kepadamu Tuhan. Kau bertata atas pujian penyembahan kami Bapa di surga. Kami siap Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan, bahkan di rumah, keluarga-keluarga ada yang di rumah Tuhan, semua siap memuji Engkau Tuhan. Semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Wow. Mari semuanya tepuk tangan, yang ada di rumah tepuk tangan bagi Tuhan. Memuji Allah kita yang luar biasa. Yes Lord. Langit dan bumi akan lenyap. Hanya ada satu, itu Yesus Kristus Tuhan, yang terus menyertai langkah-langkah kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Janji firman-Nya terus terjadi dalam hidup kita. Ya dan amin. Yes Lord. Katakan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sya-la-la, la-la-la-la, sya-la-la, la-la-la-la, sya-la-la, Yesus cinta saya. Sya-la-la, la-la-la-la, Yesus cinta saya. Kami terus jatuh cintanya kepada Engkau Tuhan. Para jemaat yang ada di rumah, angkat tanganmu. Kita tetap mengasihi Tuhan. Yes Lord. Katakan. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam. Ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus cinta dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, yes Lord. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yes Lord. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kami terus mencintai Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang terus menjadi penyanyi kita. Hanya Yesus, hanya Yesus,
Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, Dia Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi yang di rumah katakan, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Dia Raja. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Yesus Allah kita, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Katakan shalala, shalala, la la la, katakanmu. Lambaikan pada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya dan saudara. Shalala, la 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 la, shalala, la 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 la, shalala, la la. Yesus cinta saya. Oh, shalala, la 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 la, shalala, la 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 la, shalala, la la. Yesus cinta saya. Shalala, shalala, la 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 la, shalala, la 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 la, shalala, la la. Yesus cinta saya. Dengan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Yes Tuhan.
Sebab kau sungguh baik dalam hidup kami. Kau terlalu baik, sangat baik Yesus. Kami biji matamu di dalam tanganmu. Terima kasih Yesus. Semua kebaikan pujian hormat bagimu. Bapa yang baik. Yesus, Kaulah kekuatan hatiku. Kaulah selalu pengharapan kami Yesus. Allah yang kami percayai Tuhan, sungguh terbukti kasih-Mu Yesus. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kau bersama kami, Kau bersama kami. Setiap hari kami, setiap hidup kami. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes, amen. Oh God, I worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Come on, church. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God,
Yes, amen. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Come on again, oh God. Oh God, I worship you. Kau yang ditinggikan Tuhan. Oh God, I worship you. Be glorified and be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami dapat merasakan kembali Tuhan lewat hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir Tuhan saat ini Tuhan. Yes. Berkati Tuhan ibadah online kami Tuhan. Kau bertata Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Amin. Yes. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu Tuhan. Biar firman yang disampaikan bertumbuh subur dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah firman itu dapat membuat langkah kami Tuhan semakin menjadi seperti Engkau Tuhan. Serupa Kristus Tuhan. Sehingga hidup kami betul-betul memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat terkasih dalam Tuhan. Terima kasih. Senang sekali dapat berjumpa kembali lewat ibadah online hari ini. Saya mengucap syukur kita dapat berjumpa kembali. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tetap tegar di masa sukar. Kenapa tetap tegar di masa sukar? Karena memang saat ini bukan suatu hal yang asing lagi bahwa kita saat ini lagi mengalami masa himpitan. Di mana kita mengalami masa menghadapi virus COVID-19 di situ. Dan dengar kata ada gelombang kedua ini virus ini dia. Jadi kita harus betul-betul lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan. Supaya kita betul-betul dapat melewati semua tantangan ini. Dan kita betul-betul supaya kita tetap tegar di masa sukar. Setelah kita menerima impartasi lewat Ibu Gembala, di mana kita hidup yang disertai oleh berkat. Dan yang kedua di minggu yang selanjutnya kita level up. Pastor Angki katakan di situ bahwa kita harus level up di situ. Hidup yang mencapai level di atas. Dan minggu kemarin Pak Gembala sampaikan juga bagaimana kita hidup yang biarpun kita mengalami ujian, tapi ujian itu betul-betul Tuhan persiapkan. Karena Tuhan katakan bahwa kuk yang kuberikan kepadamu itu ringan.
asal engkau pikul bersama-sama dengan aku. Di situ katakan. Nah, ada statement mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat atas itu mudah. Tapi untuk mempertahankannya itu yang susah. Nah, untuk mempertahankan itu perlu apa? Itu perlunya karakter di situ. Jadi untuk bertahan di atas itu perlu sesuatu karakter. Nah, karakter itu diuji di waktu kita mengalami kesuksesan, kesukaran maupun himpitan. Nah, mari hari ini kita akan belajar tentang tetap tegar di masa sukar. Poin yang pertama itu bagaimana supaya kita bisa tetap tegar di masa sukar, kita harus fokus pada panggilan kita. Kenapa kita harus fokus pada panggilan? Karena apabila kita tidak fokus pada panggilan, kita akan cepat untuk berubah. Apa yang berubah? Contohnya ada orang yang pertama panggilannya di bisnis, dia usaha, tapi karena mengalami himpitan proses ekonomi yang lagi lesu, apapun itu, lalu berubah arah menjadi seorang rohaniawan mungkin, atau menjadi seorang yang lain. Atau bahkan yang akhir-akhir ini lagi ngetren adalah seorang YouTuber. Apa itu YouTuber? Kita semua pasti tahu YouTuber itu apa. Nah, YouTuber itu mereka lebih ke packagingnya. Jadi ada orang bahkan yang sampai ekstrim, mereka bahkan mencari tempat yang tinggi, tempat yang ekstrim untuk mempertontonkan keahlian mereka. Ada yang sampai jungkat balik atau bagaimanapun. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mendapat follower, mendapatkan viewer yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya mereka mendapatkan reward di situ. Nah, marilah kita fokus kepada panggilan kita. Di situ katakan, di firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, terutama bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan khawatir. Kalau saudara sudah temukan panggilan saudara, tekuni itu. Sekalipun ada proses, ada himpitan, ada tekanan, percaya pasti Tuhan akan menyertai. Satu cerita di komsel kami, itu ada satu keluarga ini, mereka di komsel itu mereka sebelum masuk, mereka ini lagi menempati sebuah perum. Nah, sebelum mereka mengambil perum itu mereka sudah berdoa. Mereka berdoa bahwa semoga di lingkungan perum ini mereka bisa menjadi dampak, bisa menjadi terang, bisa membawa suasana kerajaan sorga di perum itu. Nah, demi waktu mereka mulai, pertama mereka betul-betul mengalami itu yang apa mereka doakan. Tuhan berikan janji itu. Mereka mengalami. Sampai ada beberapa kompleks lain katakan bahwa DP kompleks ini bagus Kang. DP suasana bagus. DP keluarga ramah-ramah. DP orang ramah-ramah. Suasananya nyaman, enak katanya. Tapi setelah lama kelamaan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Sampai suatu ketika mulai timbul riak-riak. Nah, di situ mulai ada percekcokan, mulai ada gosip. Nah, keluarga yang di komsel ini dia mulai diterpa dengan gosip. Mereka diterpa dengan gosip katanya sok kaya lah, sok rohani lah, sok seperti itulah pokoknya. Nah, mereka pertama mulai mengalami namanya itu himpitan, mulai mengalami kecewa, mulai mengalami tawar hati. Mereka niatnya untuk melayani Tuhan, tapi kok mengalami seperti ini, mengalami fitnaan, apapun itu. Sampai suatu ketika saya ingatkan kembali ke mereka bahwa ingat bahwa keluarga kalian itu ada visi Tuhan di perum itu. Ada panggilan Tuhan. Jadi apapun yang kalian alami itu bawa dalam doa. Ingat kembali lagi ke visi Tuhan. Apa yang kalian mau jangkau di kompleks itu. Singkat cerita mereka mulai tetap mengasihi orang-orang itu, tetap perkatakan firman, tetap positive thinking. Sampai suatu ketika akhirnya gosip-gosip itu mulai reda kembali, puji Tuhan. Nah di situ akhirnya Tuhan mulai nyatakan
Tuhan yang membela keluarga itu. Jadi akhirnya yang lain akhirnya mulai tahu siapa keluarga yang gosip, siapa keluarga yang benar, akhirnya mulai kelihatan sesungguhnya di situ. Jadi mari Bapak Ibu, jangan lupa panggilan Tuhan yang pertama itu. Supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh kehidupan ini. Yang kedua di situ dikatakan bahwa kita harus apa? Yang kedua, harus tetap percaya. Ayatnya di Ulangan 31 ayat 6. Di situ bisa Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ dikatakan bahwa tetap percaya, tetap kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Di ayat situ dikatakan sampai beberapa kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuat, teguh, jangan tawar hati, tetap percaya bahwa Allah pasti akan tolong torang. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar torang pekeluhan. Dan tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk tolong torang juga. Tapi apa? Terkadang di waktu Tuhan semua tolong torang so tawar hati. Torang so kurang semangat. Torang so luntur, so loyo. Jadi di waktu Tuhan tolong ya, torang tidak terima berkat itu. Mari Bapak Ibu, jangan lupa. Yang kedua, poin yang kedua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Supaya kita betul-betul menerima janji Tuhan itu. Jangan tek orang so dalam proses so dekat-dekat, semua menikmati itu berkat Tuhan. Torang tawar hati, torang lemah. Akhirnya torang tidak menerima berkat Tuhan itu. Ingat, proses kehidupan torang itu tergantung dari torang sendiri. Mau lama atau cepat. Terkadang ada orang bilang, terkadang orang banyak bersembunyi di proses. Kita kok masih mengalami pergumulan ini, masih mengalami ini. Itu proses. Banyak orang bilang, proses kok. Sabar. Maklum, masih proses, masih manusia. Ingat Bapak Ibu. Proses itu tergantung dari orang sendiri. Mau cepat, mau lama, atau mau berapa lama juga. Jadi mari praktekkan lagi poin yang kedua. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Supaya orang tetap tegar. Supaya dalam himpitan apapun, masalah apapun, proses apapun, orang tetap percaya bahwa Allah senantiasa menyertai orang semua. Puji Tuhan. Dahsyat. Nah, yang ketiga poin yang terakhir ini, kunci dari semuanya itu. Apa kuncinya itu? Orang harus senantiasa mengucap syukur. Amin. Karena apa mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu seperti iman, orang beriman, betul enggak? Orang beriman bahwa Tuhan selalu torang. Kita beriman bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang. Kita beriman bahwa Tuhan selalu tolong kita tepat pada waktunya. Itu pasti, itu iman kita. Tapi seringkali dalam menghadapi proses itu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tidak mengalir sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita maunya itu dengan waktunya kita sendiri. Sampai akhirnya kita bilang, kayaknya so lama ini proses. Kayaknya kalau boleh kok cepat-cepat Jo. Tapi semakin orang mau, ikut orang mau, semakin lama sebetulnya. Alangkah baiknya orang sambil melalui proses kehidupan sehari-hari ini, orang senantiasa mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, iman yang orang imankan tadi itu, dia akan terjadi sesungguhnya di bumi ini. Dengan mengucap syukur. Tapi kalau orang dengan bersungut-sungut, ya orang so melayani tapi masih babagini Jo. Orang so memberi masih babagini Jo. Orang so memberi lebih, so diberi kepercayaan, so diberi apa. Tapi setelah kepercayaan itu ditarik, orang mengalami kecewa. Orang mengalami tawar hati. Ingat bahwa kita melayani itu bukan untuk manusia.
Bukan untuk siapapun, tapi kita melayani itu untuk Tuhan. Amin. Jadi apabila kita tidak menerima apa yang manusia beri, ingat motivasi kita memberi untuk Tuhan. Jadi mengucap syukur senantiasa. Tetaplah berdoa. Dan yang terakhir, tetap perkatakan firman. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan di firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu sifatnya kekal. Semua bisa hilang di dunia ini, tapi kalau firman itu kekal. Jadi dia akan selalu ada dalam kehidupan torang semua. Jadi supaya torang itu bisa mengalami tekanan yang luar biasa, bisa bebas dari tekanan itu, kita harus perkatakan firman. Satu kesaksian, saya kan usaha di bisnis handphone. Jadi saya di bisnis handphone itu sudah kurang lebih sekitar 15 tahun. Setelah saya sudah persiapkan orang-orang apa semua, saya mulai mencoba bisnis yang baru. Pertama mencoba bisnis supermarket kecil-kecilan. Ternyata profitnya sedikit tapi banyak barang yang expire apa semua. Aduh kayaknya kita merasa kurang cocok. Jadi kita mulai beralih lagi. Nah di situ kita beralih ke bisnis jual beli auto second, mobil bekas di situ. Nah bisnis yang satu ini menggiurkan. Pertama memang menggiurkan dia. Saya beli mobil second pickup, enggak sampai 1 minggu laku. Profitnya 5-10 juta di situ. Lalu mobil lain beli lagi, laku lagi, begitu menggiurkan. Kayaknya boleh bisnis ini, boleh mau dicoba. Tapi terakhir ini mulai mengalami himpitan. Apa itu himpitannya? Saya beli mobil Kijang, ada sementara jalan-jalan mobil Kijangnya, orang tabrak dari sebelah kiri, orangnya lari. Aduh. Saya mau dusu itu orang nanti, daripada nanti lebih banyak korban, lebih baik mengucap syukur Jo. Berserah, mengucap syukur. Berkati orang itu hati-hati supaya dia tidak memakan korban lebih banyak. Berkati dia Tuhan. Jadi backing itu auto, jual. Setelah mobil Kijang, ganti mobil kuda. Pertama mobil Kijang kita ditabrak, yang mobil kuda kita tabrak mobil Fortuner. Tapi luar biasanya itu mobil Fortuner kita tabrak, kita nyak ganti. Itu luar biasanya Tuhan. Jadi itu mobil Fortunernya kita tabrak peot di belakang, kon dia bilang sudah urus masing-masing Jo. Karena posisinya waktu itu tabrakan beruntun. Ada sekitar 5 mobil waktu itu. Jadi kita mau salahkan itu Fortuner kenapa dia ngerem mendadak, tapi dia bilang sudahlah daripada ribut urus masing-masing. Nah itu proses yang kedua. Proses yang ketiga lagi kita kira kelar sampai di situ. Ternyata kita ambil mobil sedan lagi, rusaknya lebih parah. Ada sementara jalan-jalan, tercabut DP bola sebelah kiri. Aduh, saya kira cobaan apa lagi ini Tuhan. Tapi ya mengucap syukur, ada maksud Tuhan. Tuhan bilang, so tahu kok mobil tua, tapi ngana ya backing dulu, ngana ikut bawa. Ya itulah, jadi ada hikmat di situ. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pelajaran. Nah berikut kalau beli mobil tua, backing dulu, dicek dulu semuanya, baru tes jalan begitu. Oh iya kan. Setelah backing DP ban, DP kopling lagi rusak. DP kopling rusak, sementara backing DP kopling, so jadi, so senang ini, so mau laku ini karena ini auto sedan ini banyak orang suka. Orang semua tawar-tawar, cuma DP kopling agak keras toh. So kelar DP kopling, kita sementara sibuk di Bitung, DP orang di bengkel bilang, Pak, sudah Pak, datang ambil Jo. Oh iya sedikit le. Karena kita sibuk, kita ambil DP besok. Jadi itu mobil dia parkir di luar. Setelah dia parkir di luar, ada orang PLN potong pohon. Dia potong pohon, DP pohon ciri di kaca, pecah. Aduh, kita bilang haleluya. Jadi
Itu mobil sedan, so jadi semua DP kaca pecah. Aduh, gak jadi laku. Ya kita bilang, mau ucap syukur senantiasa, tetap berdoa. Ya itulah, himpitan-himpitan itu. Pertama kita berpikir begini, kayaknya gak cocok tukang. Nah itu not orang tuh. Kalau di waktu menikmati berkat, wih luar biasa, excited. Wih enak kan DP untung. Tiap minggu 5 juta, 10 juta. Hasil dari toko handphone kalah. Tapi setelah mengalami himpitan, setelah mengalami ujian, mulai, gak cocok tuh. Ada bahkan orang, so berkeluarga, so 20 tahun, DP anak so 7. Kok dia bilang, orang gak cocok kayaknya Mi. Emang DP anak so 7, aduh kasihan. Jadi, mari Bapak Ibu, supaya orang bisa tetap tegar di masa sukar ini. Orang mengucap syukur dan senantiasa perkatakan firman. Di saat mengalami proses itu kita cuma mengatakan firman di situ. Kita perkatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terutama bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena memang motivasi kita masuk di dunia mobil second itu kita mau menjangkau. Kita mau menjangkau kita teman itu yang di Manado. Kita mau menjangkau itu para makelar-makelar. Mau coba penetrasi nilai-nilai kerajaan Allah di situ. Jadi ada misi di situ. Pernah satu ketika kita juga pernah jual mobil kuda begitu. Setelah jual transaksi, KDP orang bilang begini. Kok doakan coba kita? Kita yang jual, masa kita yang mau berdoa? Iya, kan kok PO tuh, jadi kok yang berdoa Kang Jo? Oh iya. Nah itu mulai penetrasi nilai di situ. Jadi marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita betul-betul mengalami kemenangan. Supaya kita bisa tetap di atas itu senantiasa, karakter kita tetap tegar di masa sukar. Sekalipun himpitan itu begitu menyesakan. Bahkan yang terakhir itu kita mengalami musibah yang begitu luar biasa baru-baru ini. Kita punya orang kerja itu, Bas itu ada babekin, dia terkena strom. Sampai akhirnya meninggal dunia. Aduh, itu beban mentalnya itu, rasa bersalahnya itu begitu luar biasa. Tapi selalu kita perkatakan firman bahwa sehelai rambut pun jatuh itu atas seizin Tuhan. Apalagi musibah-musibah itu pasti Allah turut bekerja. Kita cuma perkatakan firman itu. Sehingga cerita kita mengalami kita akhirnya tetap tegar. Kita tetap tidak merasa bersalah. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan itu. Amin Bapak Ibu, tetap semangat. Jadi supaya kita mengalami kemenangan-kemenangan itu. Ingat, yang pertama kita harus fokus pada panggilan kita. Yang kedua kita harus tetap tegar, tetap percaya, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jangan tawar hati. Dan yang ketiga, kita harus tetap mengucap syukur. Dan terus memperkatakan firman. Karena firman itu kekal. Firman itu adalah pedang roh. Dia bisa menguatkan kehidupan kita. Segala keraguan kita itu bisa dikalahkan oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari saat ini kita akan merasakan lawatan Tuhan lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bisa kita menyembah Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Memberi
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat hatimu, alami lawatan Tuhan. Dia melihat setiap kerinduan hati kita yang mau bersekutu dengan Dia. Buka hatimu, biarkan Tuhan bekerja lebih dalam, bahkan lebih besar lagi di dalam hidupmu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan saat ini, saudara. Di mana saja engkau berada saat ini, ku percaya bahwa roh Tuhan tidak dibatasi dengan apapun. Buka hatimu, puji Dia, sembah Dia. Kami mau memuji-Mu lebih dan lebih lagi saat ini, Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
terima setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Sebab besarlah kasih setiamu bagi hidup kami. Ajaiblah perbuatanmu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan dan kami boleh melihat itu terbukti bagi hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini. Kami berdoa Tuhan, khususnya buat hamba firman-Mu, Pastor Jamie yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada saat ini Tuhan. Memberkati hidupnya Tuhan, pribadinya, keluarganya, usaha pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati dia lebih dahsyat dan dahsyat lagi. Pakai dia untuk menjadi berkat di dunia marketplace Tuhan. Di mana saja Tuhan Engkau percayakan dia, kami percaya kemuliaan-Mu akan nampak lewat kehidupannya. Hidupnya akan menjadi berkat di mana Tuhan percayakan dia. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan tidak akan pergi dengan sia-sia. Tetapi itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami percaya oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kami terima saat ini Tuhan. Bapa di surga dan saat ini Tuhan, kami mau bersepakat mengangkat hati kami Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia ini Tuhan yang kami cintai. Karena kami percaya bukan kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau menjadi berkat. Dan saat ini kami mau menjadi pendoa syafaat buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Diberkatilah Indonesia Tuhan. Darat, laut, udara, utara, selatan, timur dan barat senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dijagai dan diproteksi oleh malaikat sorga-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di dalam perhatiannya Tuhan. Dan kami percaya Indonesia ada di dalam hatinya Tuhan. Tuhan kami memberkati pemerintah yang Tuhan percayakan memerintah negara dan bangsa kami Tuhan. Mulai dari pemerintah pusat Tuhan, presiden, wakil presiden, para menteri, para Tuhan anggota dewan yang ada bahkan sampai ke provinsi, kabupaten, kota yang ada bahkan kecamatan, sampai ke desa-desa Tuhan. Biarlah semua dipakai oleh Tuhan. Setiap pemerintah, pemimpin yang Tuhan percayakan memerintah atas setiap wilayah yang ada Tuhan. Roh yang takut akan Tuhan menjadi bagian hidup mereka ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Biarlah Indonesia semakin hari semakin Tuhan boleh merasakan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Bapa di sorga saat ini juga terlebih khusus kami rindu memberkati kota di mana kami tinggal. Kota Bitung yang kami cintai Tuhan, kota di mana kami bekerja, kota di mana kami beraktivitas. Bapa di sorga biarlah kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas kota kami. Damai sejahtera, keamanan dan ketentraman menjadi bagian dari kota kami. Tuhan kami bersepakat, biarlah Tuhan dijauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Segala bentuk bencana alam kami tolak jauh dari kota kami di dalam nama Yesus. Segala niat-niat orang jahat, segala niat-niat orang yang mau mengacau balaukan kota kami patah hancurkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keamanan menjadi bagian dari kota kami sehingga kami setiap umat-umat-Mu yang ada di kota ini boleh senantiasa menjalankan tanggung jawab aktivitas kami setiap hari di dalam suasana kota yang penuh dengan kedamaian yang datangnya dari Tuhan. Bapa di surga memberkati juga Tuhan pemerintah kota yang ada. Dari wali kota, wakil wali kota bahkan sampai ke jajaran yang terendah, ketua-ketua RT yang ada. Semua mereka ada di dalam roh yang takut akan Tuhan. Menjalankan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Terjadi itu Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan kami juga berdoa buat rencana pilkada yang nantinya akan diadakan tanggal 9 Desember nanti. Mulai dari saat ini Tuhan sekali lagi kami bersepakat memberkati kota kami. Biarlah kota kami senantiasa tetap dalam keadaan yang kondusif. Tetap dalam keadaan yang terjaga. Tetap dalam keadaan kota yang aman Tuhan.
segala niat-niat orang yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi kami berdoa dipatah hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan pemimpin yang terbaik buat kota kami Tuhan. Siapapun itu yang terpilih kami percaya itu adalah berasal dari Tuhan. Karena kami percaya pemerintah kota kami adalah wakil Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mempercayakan kota kami ke dalam tangan-Mu mulai saat ini Bapa di surga. Tuhan kami berdoa juga saat ini khususnya buat Kingdom Living Community. Semua yang ada di dalamnya Tuhan, pemimpin, pelayan, pengerja, bahkan semua jemaat yang ada. Tidak terkecuali kami memberkati Tuhan. Tua, muda, pria, wanita yang berkeluarga bahkan yang masih lajang Tuhan diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan, sekolah, kuliah mereka diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan menjadi keluarga ilahi. Berdampak Tuhan bagi setiap orang yang ada di dekat kami. Bahkan dapat mewarnai kota ini. Kami percaya wadah Kingdom Living Community ini ada karena ada rencana Tuhan yang indah bagi kota ini. Sesuai visinya kami Tuhan, kami rindu menjadi berkat bagi kota, suku dan bangsa. Kami percaya itu terjadi Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati juga setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang memberi hidup mereka melayani-Mu di dalam praise and worship leader, singers, pemain musik, bahkan hamba firman-Mu. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Dengan apa yang Tuhan menjadi talenta yang datangnya dari Tuhan, kami percaya yang terbaik yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Semua komsel-komsel yang berjalan sepanjang minggu ini juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap komsel-komsel boleh mengalami Kristus. Bahkan boleh menjadi penjala-penjala jiwa Tuhan. Memberkati setiap PKS dan tim yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ucapan syukur kami sepanjang minggu ini kepadamu Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang ada, semua pemirsa, mari engkau angkat tanganmu, kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Diberkatilah engkau saat ini dengan apa yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Dengan apa yang engkau pikirkan Tuhan buat terjadi. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi bagian dari setiap langkah kakimu. Aku berdoa engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan senantiasa naik dan bukan turun. Aku percaya bahwa berkat-berkat jasmani dan rohani menjadi bagian hidupmu sepanjang minggu ini. Engkau kuat, engkau sehat, engkau disertai dan dilindungi Tuhan. Bahkan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan memelihara hati dan pikiranmu sepanjang minggu ini. Engkau terima